Biasanya kita akan memberikan review dulu ya seputar perkembangan pasar domestik dan pasar global hasil riset dari Bursa Efek Indonesia. Oke, perkembangan dari pasar saham domestik menunjukkan IHSG pada Rabu tanggal 16 Maret 2022 kemarin ditutup menguat 1,07% ke posisi 6.992,40 poin. Dari penutupan sebelumnya pada level 6.918,19 poin. Nilai transaksi pada hari kemarin sebesar 15,19 triliun dengan rata-rata nilai transaksi harian sebesar 14,44 triliun. Sementara itu, investor asing mencatatkan net buy sebesar 2,03 triliun. Dan secara akumulatif, investor asing juga membukukan net buy sebesar 23,75 triliun sejak awal tahun. Tuh. Rupiah berdasarkan kurs Bloomberg terapresiasi ke level 14.312 per 1 US dollar dari sebelumnya sebesar 14.330 per 1 US dollar. Beberapa perkembangan dari dalam negeri lainnya yang perlu kami sampaikan kepada Sobat IDX dan Sobat Profit semuanya adalah Swisschem Indonesia dan BKPM melakukan kerjasama guna meningkatkan iklim investasi. Melalui kerjasama ini, Swisschem Indonesia dan Kementerian Investasi akan bersinergi dalam menjalin komunikasi kedua negara, termasuk mendorong diskusi terkait kebijakan investasi, Foreign Direct Investment atau FDI, inovasi dan transfer pengetahuan. Wah, bagus sekali ya Sobat IDX ya. Pemerintah berencana meluncurkan e-commerce khusus UMKM pada pekan depan. Platform tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembelanjaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bagi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pemerintah akan membantu proses penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi pekerja migran. Adapun pemerintah juga menyampaikan bahwa di tahun 2022 pemerintah telah menetapkan plafon KUR sebesar 373,17 triliun. Nah, sekarang apalagi nih perkembangan dari pasar global kita. Oke, ketika indeks utama bursa Wall Street serempak ditutup menguat. Usai The Fed resmi mengumumkan kenaikan suku bunga acuan dari level mendekati 0 untuk pertama kalinya sejak 2018. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,55% ke level 34.063,10 poin. Indeks S&P 500 menguat 2,24% ke posisi 4.357,86 poin dan indeks Nasdaq Composite melonjak sebesar 3,77% menjadi 13.436,55 poin. Dari 11 sektor industri utama S&P 500, kenaikan terbesar adalah sektor yang telah turun tajam dalam aksi jual beli baru-baru ini, yaitu consumer good dan teknologi. Ternyata beberapa waktu yang lalu consumer good dan teknologi ini mengalami penurunan ya Mas ya, yang tajam ya secara global. Sesuai ekspektasi dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed mengumumkan akan menaikkan The Fed Fund Rate sebesar 25 BPS kemarin. Langkah Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengendalikan kenaikan inflasi tertinggi sepanjang 40 tahun tersebut diambil usai rapat kebijakan FOMC selama 2 hari. Namun, prospek kebijakan suku bunga Bank Sentral yang agresif dan lebih hawkish cukup mengejutkan pasar dan awalnya menekan pergerakan saham Wall Street. Menurut dot plot yang dirilis oleh The Fed, anggota Federal Open Market Committee (FOMC) memperkirakan tingkat kenaikan suku bunga sebesar 1,9% pada akhir tahun. Angka tersebut lebih tinggi 1 BPS dibandingkan proyeksi pada bulan Desember. Suku bunga acuan tersebut diperkirakan akan naik hingga 2,8% pada 2023 dan tetap di level tersebut pada tahun 2024. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat bertenor 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak tahun 2019
setelah adanya pernyataan dari The Fed tersebut. Saham perbankan juga naik karena optimisme laba bersih akan mendapatkan dorongan dari suku bunga yang tinggi. Saham anggota FOMC juga menaikkan ekspektasi inflasi dan menurunkan proyeksi pertumbuhan PDB Amerika Serikat. Anggota komite juga menyoroti konflik antara Rusia dan Ukraina. Menurut The Fed, dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap ekonomi Amerika Serikat masih penuh dengan ketidakpastian. Namun, dalam jangka pendek, invasi tersebut dapat menimbulkan tekanan pada inflasi dan kegiatan ekonomi secara umum. Wah, ini nih ya, yang masih penuh ketidakpastian nih ya, perang ini ya, Sobat IDX. Sementara itu, tingkat pengangguran juga diperkirakan tidak berubah di level 3,5%. Beberapa faktor lain juga turut mempengaruhi kenaikan pasar. Menjelang pengumuman oleh The Fed kemarin, saham juga telah mengalami rally karena Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan sinyal bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan NATO, setidaknya dalam waktu dekat ini. Sementara itu, sentimen positif lainnya juga berasal dari pernyataan Wakil Perdana Menteri China untuk meluncurkan lebih banyak stimulus bagi ekonomi dan menjaga pasar tetap stabil. Mudah-mudahan perang tidak berkepanjangan ya, segera diusaikan gitu ya, segera diakhiri dengan gencatan senjata dan menemukan titik terang yang baik gitu ya, supaya tidak berpengaruh pada ekonomi global nih Sobat IDX. Nah, mungkin itu yang perlu kita sampaikan Mas Alwitz dari riset dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan untuk Mas Alwitz Tambolang memberikan ya review-review dan mungkin ada riset dari Pintraco Sekuritas untuk tambahannya yang bisa diberikan kepada para Sobat IDX dan Sobat Profit yang hadir pada siang hari ini. Silakan Mas Alwitz. Oke. Kalau untuk reviewnya saya rasa sebenarnya sudah sangat lengkap dan sangat jelas gitu ya disampaikan sama Mbak Novi. Mungkin saya cuma ngasih komentar dikit saja gitu untuk melengkapi statement dari Mbak Novi tadi. Jadi kalau kita lihat berbagai sentimen yang sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Mbak Novi, saya rasa itu memang menjadi sentimen dari penggerak pasar di pekan-pekan ini gitu ya. Kalaupun memang di pekan lalu kan terjadi net sale yang cukup besar, ini tetap untuk investor Indonesia masih cukup optimis dengan kondisi kita. Karena sejauh ini kan masih berada di tren yang positif untuk pertumbuhan ekonomi kita sampai sekarang ini dan ke depannya masih diperkirakan akan mengalami pertumbuhan. Terlebih kan di tahun ini kita berada di tahun normalisasi. Jadi sejauh ini sebenarnya saya juga bingung mau menjelaskan apa. Tadi sudah dijelaskan sangat lengkap sama Mbak Novi. Jadi sejauh ini semua sentimen global dan juga dari domestik sendiri itu sudah dijabarkan tadi sama Mbak Novi terkait The Fed gitu ya untuk suku bunga. Kalau kita cermati kan juga memang kenaikan suku bunga menjadi perhatian oleh para investor asing di sana. Nah ini kan bisa menjadi kekhawatiran oleh investor asing lebih tepatnya. Dan ini bisa menjadi daya tarik oleh investor asing untuk Indonesia. Jadi bisa menarik capital inflow untuk kembali masuk ke Indonesia karena melihat inflasi kita ini kan masih di bawah dari proyeksi, yaitu di kisaran 3%. Sedangkan inflasi yang sekarang di Indonesia tercermin cuma di kisaran 2%. Nah, artinya kan kita masih mampu gitu ya mengatasi kondisi inflasi yang sekarang sedang terjadi gitu. At least masih stabil gitu. Kalau misalnya kita dibilang khawatir gitu ya, atau perlu mewanti-wanti cukup agresif dengan sentimen dari The Fed, harusnya kan Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga jauh-jauh hari gitu ya, sebelum suku bunga di Amerika naik lebih dulu untuk bisa menahan nantinya dampak dari luar. Tapi kan yang tercermin sekarang ini kita justru masih bertahan di suku bunga rendah 3,5 dan untuk sekedar informasi kalau suku bunga 3,5% ini adalah suku bunga terendah sepanjang sejarah Indonesia dan artinya kan ini sikap optimis gitu terhadap perekonomian kita. Kita masih optimis dengan suku bunga rendah di kala negara adidaya justru terkena tekanan inflasi yang sangat tinggi. Nah, saya rasa ini yang menjadi nilai positif untuk kita. Terlebih kan kalau kita lihat Indonesia tidak, walaupun memang ada kenaikan inflasi, tapi langkah yang diambil Bank Indonesia ini tidak agresif gitu. Jadi hanya mengambil langkah menaikkan GWM.
Dimana kan fungsi GWM ini ketika dinaikkan, cuman mengurangi likuiditas di pasar agar tidak ada permintaan yang meledak gitu ya, agar penyebaran uang di pasar ini bisa dibatasi, sehingga inflasi bisa dijaga untuk kedepannya. Jadi sejauh ini langkah yang diambil BI pun menggambarkan kalau optimisme pelaku pasar melihat kondisi ekonomi kita yang sejauh ini masih cukup kuat. Itu ya Mas ya, jadi dari apa yang disampaikan tadi ya, dari ulasan-ulasan yang disampaikan Mas Arif, menggambarkan bahwa ekonomi kita yang patut kita garis bawahi, ekonomi kita masih kuat gitu ya. Apalagi, nah kita nanti akan ada MotoGP juga ya, yang mungkin menarik minat investor asing sebanyak-banyaknya gitu ya Mas ya. Nah, oke. Mas, mungkin kalau misalnya sebelum kita setelah mungkin Mas Arif banyak yang disampaikan tadi yang sama dengan risetnya Bursa Efek Indonesia, karena memang itu yang terjadi di secara global dan domestik. Nah, mungkin untuk mengawali sebelum kita membuka Q&A ya, nah saya akan mengajukan pertanyaan dulu nih buat Mas Arif. Oke ya Mas ya. Nah, jadi pertanyaannya dari saya dulu. Nah, semuanya, nanti kita akan jawab juga pertanyaan dari sobat adik semuanya. Silakan dikumpulkan dulu nih, masih ada waktu yang panjang. Nah, kita akan mendengarkan apa saja yang akan dibahas ya oleh Mas Alwitz nih tentang apa yang sobat adik tanyakan. Oke, Mas, bulan ini ya kan akan ada pendatang baru nih Mas ya. IPO GoTo nih Mas, yang sudah dinanti-nantikan oleh para investor nih. Sejauh ini bagaimana sih pandangan Mas Alwitz menurut Mas Alwitz dan riset tim Kapus Politas mengenai prospek kedepannya GoTo ini? Nah, dan mungkin dana yang dipakai untuk GoTo nanti itu kira-kira akan dipakai apa, dan ini mungkin akan mempengaruhi sentimen dari investor juga kan Mas gitu. Silakan mungkin Mas Alwitz bisa memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Kalau untuk GoTo sendiri gitu ya, saya rasa memang ini menjadi effort yang cukup besar gitu ya, menyambut dari e-commerce salah satu e-commerce yang terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat kan posisinya saja ini salah satu e-commerce terbesar di Indonesia gitu, dengan jumlah kunjungan, kalau misalnya teman-teman mencermati gitu data-datanya, ini jumlah kunjungan ke web dan nilai transaksi terbesar gitu di e-commerce GoTo ini atau Gojek Tokopedia. Kemudian GoTo juga punya layanan yang cukup luas, jadi semua layanannya ini terintegritas, entah itu mulai dari e-commerce gitu ya, kemudian ada delivery services dan juga dari jasa pembayaran. Jadi sejauh ini sebenarnya dengan market share yang mereka punya, ini sudah cukup optimis untuk bisa dijadikan daya tarik gitu ya untuk mengundang para investor masuk ke GoTo. Jadi kalau sejauh ini saya lihat dengan kondisi yang sekarang gitu ya, untuk posisinya di persaingan e-commerce pun juga sebenarnya sudah cukup optimis untuk masuk gitu, untuk menarik peminat para investor. Nah kalau untuk dana hasil IPO ini saya lihat, kemarin saya belum cari secara in-depth, tapi yang saya lihat kemarin dana IPO dari GoTo nanti ini akan digunakan untuk modal kerja dan juga meningkatkan gitu ya penyertaan di anak-anak GoTo nantinya. Nah pastinya ini kan tujuannya untuk ekspansi gitu, atau at least untuk kegiatan operasional mereka ke depannya. Jadi sejauh ini untuk melihat gitu ya, dari beberapa sisi saya masih melihat hal-hal yang positif untuk GoTo ini ketika nanti listing di Bursa Efek. Baik, jadi prospeknya sangat positif ya Mas ya. Kalau menurut Mas Alwitz, apalagi dana yang dihasilkan dari IPO nanti akan dimanfaatkan untuk ekspansi usahanya sebagai modal kerja gitu ya Mas ya. Jadi bukan untuk membayar hutang aja gitu ya Mas ya. Nah ini kan pasti akan mempengaruhi nih Mas ya, yang tadi Mas Alwitz sebutkan pasti akan mempengaruhi minat investor ya untuk bisa berpartisipasi atau tidak gitu kan. Nah apakah pada saat IPO GoTo nanti kira-kira ada indikasi bernasib sama nggak Mas dengan saham Bukalapak ya, yang kemarin ya, kalau kita lihat mengalami konstruksi yang cukup tajam nih Mas ya. Mudah-mudahan ya, kita mengharapkan semuanya tidak gitu ya. Tetapi nah bagaimana kalau misalnya dari pandangan para analis sendiri nih Mas, silakan.
Kalau menurut saya gitu ya, untuk pergerakan Gotoh nanti gitu, saya rasa tidak akan senasib buka gitu IPO-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya untuk melihat porsi yang dilepas ke masyarakat gitu ya, saham dari Gotoh, ini masih terlihat masih ada upaya untuk menjaga stabilitas harga saham nantinya. Karena yang dilepas ke masyarakat ini di bawah 30%. Kalau saya nggak salah ingat kemarin di bawah 10%. Nah ini kan sebenarnya yang bisa menjadi pertimbangan dasar gitu ya untuk menilai potensial upside dari suatu saham yang baru mau IPO. Terlebih kalau misalnya kita bandingkan dengan Buka gitu, Buka sekarang saja ini kondisi untuk proporsi yang disebarkan, yang dipegang oleh masyarakat itu di kisaran 50% gitu. Jadi sebelum listing di bursa pun kan ada offering penawaran awal gitu ya. Nah di situ kan masyarakat sudah masuk 50% dan keluar dari situ demand-nya sudah sangat kurang. Jadi kan kalau misalnya kita lihat Gotoh yang justru di bawah 30%, di sini kan ada upaya gitu untuk menjaga stabilitas harga saham. Nah biasanya kalau seperti ini kan ada rasa aman lah gitu ya terhadap investor retail gitu, dan juga mestinya tidak berakhir seperti saham Buka yang saat ini dari harga saham IPO-nya saja 850, kemudian sekarang sudah berada di kisaran 200-an gitu. Jadi kontraksinya sangat jauh gitu ya, jauh di atas 50%. Nah, saya rasa kalau kondisi Gotoh saya rasa masih tidak akan bernasib sama lah dengan Buka, karena sejauh ini dari market share dia cukup positif. Posisinya dari persaingan persaingan e-commerce juga setidaknya dia lebih di atas gitu. Kalau Buka kan dari 2016 dia memang berada di top e-commerce, tapi semenjak berjalannya waktu gitu sampai sekarang justru dia semakin tenggelam gitu ya, di kalah saing dengan beberapa e-commerce yang lain. Nah, sedangkan Gotoh tidak seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah akan senasib sama gitu Gotoh dengan Buka, ya saya rasa tidak gitu. Baik, jadi mungkin prospek Gotoh ini lebih bagus ya Mas ya ke depannya ya. Mudah-mudahan tidak bernasib sama seperti temennya ya. Oke, dan karena kalau misalnya melihat market share-nya tadi juga masih positif ya, kemungkinan juga kalau untuk e-commerce-nya juga diyakini di atas yang lainnya gitu ya. Nah, oke. Nah, Mas, kalau misalnya investor nih, apa sih langkah yang terbaik yang diambil oleh investor? Jangan karena nanti istilahnya ikut-ikutan pada saat ya euforianya pada saat di awal-awal aja nih gitu ya. Nah, ini apa sih sebenarnya langkah-langkah yang diambil oleh investor nih seharusnya untuk persiapan IPO-nya Gotoh nih Mas? Apakah harus ikut pada saat itu gitu ya, apakah harus berpartisipasi gitu pada saat IPO atau wait and see dulu, melihat kinerjanya dulu gitu. Kalau menurut Mas Alif gimana? Oke. Kalau misalnya dibilang mau harus ya, nggak harus juga sih sebenarnya, cuman kalau misalnya mau ikut IPO-nya gitu atau wait and see, saya rasa sebenarnya saya lebih cenderung wait and see kalau untuk saham-saham IPO gitu ya, walaupun memang kita melihat banyak sentimen-sentimen positif, terlebih effort yang sangat besar gitu ya terhadap IPO Gotoh ini. Cuman kan kalau misalnya kita membeli saham IPO, saya rasa ini masih bisa dikatakan full spekulatif, karena kan kita belum tahu kondisi di saham di pergerakannya nanti di saham seperti apa, karena belum tentu apa yang tergambarkan di prospektus ini bisa tercermin di pergerakan saham gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ini ada beberapa yang memang sejalan dan ada yang tidak sejalan. Kita ambil studi kasus beberapa saham IPO belakangan ini, seperti Buka gitu, yang pertama IPO-nya paling besar dananya, tapi melihat dari prospektusnya itu dari 3 tahun sebelum IPO saja dia selalu mencatatkan rugi gitu ya, rugi bersih. Dan tercermin di kondisi yang sekarang memang kinerja untuk harganya mengalami kontraksi yang cukup dalam. Nah, tapi bagaimana dengan MTEL gitu? MTEL ketika baru mau listing gitu ya, prospektusnya justru sangat positif, selalu mencatatkan laba bersih sebelum 3 tahun sebelum IPO, dan di situ ada growth tiap tahunnya. Nah, sedangkan kondisi harga yang tercerminkan justru mengalami kontraksi pasca dia IPO gitu ya. Nah, ini kan bertolak belakang. Jadi walaupun sebenarnya prospektusnya positif, ini kan tidak menggambarkan hal yang positif di pergerakan sahamnya.
Jadi kalau IPO sebenarnya saya lebih cenderung wait and see sebagus apapun saham itu gitu, karena ya namanya dia baru listing ya kita belum benar-benar kenal gitu pergerakannya akan seperti apa. Jadi yang mau masuk pun pasti itu lebih ke full spekulatif gitu ya. Kecuali teman-teman memang ada gambaran tersendiri gitu ya, penilaian tersendiri terhadap prospek nanti gambaran dari Goto ini akan seperti apa, punya penilaian dari riset kalian sendiri akan optimis nanti bisa berkembang, ya saya rasa nggak masalah ikut IPO-nya gitu. Cuman dari saya sendiri ya mending wait and see karena kan kita belum tahu kondisi nanti seperti apa. Jangan sampai nanti seperti Entel di mana kondisi prospektusnya sangat menjanjikan gitu ya, sangat bagus, tapi ternyata pas masuk di IHSG gitu ya tercermin justru mengalami kontraksi beberapa hari setelah IPO. Nah ini kan kadang bikin apa ya, bikin trauma gitu ya orang-orang yang baru mau masuk IPO. Jadi sejauh ini untuk saya sendiri wait and see, tapi melihat effort yang cukup besar dan juga tergantung dari penilaian teman-teman sendiri. Kalau memang optimis ke situ ya nggak masalah masuk, karena melihat dari beberapa sentimen sebenarnya cukup positif dari market share-nya dan dari proporsi saham yang dilepaskan ke masyarakat pun juga terbilang cukup sedikit. Jadi demand yang masuk ketika nanti sudah listing masih cukup besar. Seperti itu. Jadi mau masuk pun juga nggak masalah. Oke, baiklah. Kalau pendapat Mas Alif sendiri masih wait and see ya. Tetapi kalau investor maunya memang mengambil momentum gitu ya, ya dipersilahkan gitu ya, karena melihat market share-nya juga positif dan lain-lainnya ya, dan termasuk prospek kedepannya ya Mas ya, yang tadi sudah dibahas. Oke, Sobat IDX, jadi keputusannya ada pada Sobat IDX semuanya nih ya. Oke, nah Mas, pekan lalu kan sempat tercatat nih net sell asing itu sangat besar. Apa sih yang menjadi penyebab hal tersebut dan apakah ada sikap pesimis nih dari para investor asing terhadap perekonomian Indonesia? Apa nih, Mas, yang melatar belakangi adanya net sell yang besar ini? Kira-kira menurut Mas Alfred bagaimana? Oke. Kalau pekan lalu memang tercatat net sell yang sangat besar gitu, terlebih di awal tahun belum ada net sell yang sebesar itu di pekan lalu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya itu bukan karena sentimen negatif untuk Indonesia, tapi lebih karena adanya sentimen positif dari terkait perang Ukraina dan Rusia, di mana Ukraina sudah tidak terlalu optimis untuk masuk ke dalam keanggotaan NATO. Tadi saya rasa sudah dijelaskan sama Mbak Novi. Jadi ini kan artinya sudah ada pelemahan geopolitical risk di sana, ini sudah mulai melemah gitu ya. Setidaknya sudah ada jalan tengah untuk melakukan gencatan senjata atau berdamai, walaupun secara resmi saat ini masih ada perang di sana. Nah, kalau misalnya kita lihat adanya pelemahan dari ketegangan di sana, ini kan menjadi sentimen positif untuk negara Amerika dan juga Eropa. Jadi saya rasa dengan melihat optimisme ekonomi di sana, asing kembali keluar untuk kembali ke negara masing-masing gitu ya. Jadi bukan karena ekonomi Indonesia yang memburuk, tapi memang ada sentimen positif yang kuat untuk negara luar gitu, di luar Indonesia. Jadi sejauh ini kalau misalnya dibilang ekonomi kita buruk karena net sell itu salah gitu, karena justru ekonomi kita sekarang masih berada di tren yang positif. Oke, Mas. Jadi pandangan Mas Alif tadi udah jelas ya, Sobat IDX ya. Jadi semuanya mungkin ada yang menduga ya bahwa ekonomi kita buruk gitu ya. Padahal ada di tren yang positif justru perkembangannya. Jadi mungkin tadi net sell asing ya itu besar karena memang dipengaruhi oleh geopolitik yang terjadi ya, perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak berkepanjangan ya Mas ya, semuanya segera berdamai, kembali lagi posisi dunia pada tatanan yang seperti yang biasanya gitu ya Mas ya, nggak ada perang-perang lagi, mudah-mudahan segera selesai. Oke. Nah, Mas, tadi masih ada hubungannya nih Mas. Walaupun geopolitik tadi ya antara Rusia dan Ukraina itu belum selesai nih, tapi kira-kira hal apa saja yang menjadi concern para investor asing maupun investor domestik ya Mas untuk akhir-akhir ini? Oke. Kalau kita lihat gitu ya, selain dari konflik ini, saya rasa tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Novi, yaitu terkait dengan kenaikan inflasi, di mana kan kebijakan ini akan mempengaruhi, di mana inflasi ini akan mempengaruhi kebijakan suku bunga dari The Fed. Oke, saya rasa tadi sudah sempat kita bahas duluan ini pas di awal-awal gitu, di mana
kalau kita lihat kenaikan kenaikan suku bunga Amerika Serikat ini kan direncanakan kembali agresif gitu ya, sebanyak 5 sampai 6 kali kenaikannya. Dan juga kenaikan suku bunganya ini paling besar sejak tahun 2018 tadi sudah Mbak Novi sebutkan, yaitu 25 BPS gitu ya. Nah, saya rasa ini yang menjadi concern, karena dari sebelum Bank Indonesia menaikkan suku bunga, The Fed menaikkan suku bunga, sebenarnya dari berbagai negara sudah lebih dulu menaikkan suku bunga, karena untuk menahan inflasi dari Amerika dan juga dari negara sendiri, seperti Meksiko gitu ya, Brazil dan juga Rusia, dan sebenarnya masih banyak negara lain yang sudah lebih dulu menaikkan suku bunga. Nah, sedangkan kalau kita lihat Indonesia sendiri ini kan sejauh ini belum gitu, jadi masih cukup santai, tapi tetap dengan melakukan stabilisasi melalui kenaikan GWM atau giro wajib minimum untuk menahan likuiditas yang ada di pasar. Seperti itu. Jadi concern yang akan menjadi fokus ke depannya adalah itu, inflasi dari Amerika dan juga kenaikan suku bunga ke depannya. Karena kalau walaupun kita memang belum naik ya suku bunganya, dan bulan ini pun juga diproyeksikan entar siang, kalau saya nggak salah ingat, nanti siang jam 2 itu ada pengumuman dari hasil rapat gubernur Bank Indonesia terkait dengan suku bunga, tapi diproyeksikan masih bertahan di 3,5. Nah, ini kan masih ada sikap optimis, tapi walaupun bertahan di suku bunga 3,5, pasti nanti akan ada masa di mana kita akan mengalami kenaikan suku bunga juga gitu, karena tidak mungkin kita bertahan dengan suku bunga rendah padahal negara adidaya sudah menaikkan suku bunganya mereka. Baik, Mas. Nah, sebentar lagi kan bulan Ramadan nih, Mas, ya kan? Nah, apakah hal ini juga bisa menjadi sentimen positif nih, Mas, untuk kenaikan faktor sektor konsumsi ya, konsumsi dan transportasi, mengingat nanti pasti banyak belanja Lebaran ya, menjelang Lebaran, dan transportasi untuk mudik gitu ya, karena juga sudah ada pelonggaran ya, kebijakan dari pemerintah, tidak pakai swab antigen lagi untuk naik pesawat dan segala macam gitu ya, Mas ya, yang Mas Ari juga ketahui. Nah, kira-kira nih, Mas, bagaimana nih? Apakah benar ini akan menjadi sentimen positif untuk sektor konsumsi dan transportasi menjelang Lebaran ini, Mas? Silakan. Oke. Kalau kita lihat sentimennya, sebenarnya pasti bisa menjadi sentimen yang positif untuk kedua sektor tersebut. Selain itu, sektor dari penyedia layanan seperti jalan tol juga sebenarnya cukup menarik, seperti jasa marga gitu ya, karena selama ini kan restriksi kegiatan masyarakat ditahan, ketika nanti mudik, pasti kegiatan masyarakat ini lebih intens gitu dibanding dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari yang lain. Nah, kalau kita lihat pembelanjaan di hari raya ini kan juga pasti akan naik dibanding dengan hari biasanya. Jadi kalau misalnya kita lihat sentimennya, ya pasti akan memberikan sentimen yang positif untuk kedua sektor ini. Karena bercermin dengan kondisi yang sekarang, tadi Mbak Novi jelaskan kalau COVID ini sudah semakin bisa diatasi. Terlebih kalau kita lihat gitu ya dari vaksinasi pertama dan kedua, ini kita sudah mencapai herd immunity gitu ya di atas 70%. Nah, artinya kan ini sudah lebih baik gitu ya daripada mudik tahun lalu, di hari raya tahun lalu, di mana mudik dilarang gitu ya, dibatasi, kemudian pembelanjaan pun juga tidak sebesar yang diperkirakan di hari raya tahun ini, karena tahun lalu kan consumer confidence saja itu mengalami penurunan di tahun lalu, karena masih terkait COVID gitu. Jadi sejauh ini saya lihat sentimennya pasti akan positif ke sektor tersebut dan juga sektor yang menyediakan fasilitas seperti jalan tol. Seperti itu, Mbak Nov. Oke, Mas. Nah, kita sedikit menyinggung ya yang sedang terjadi nih, yang hangat diperbincangkan, boleh ya, Mas ya? Jadi kalau kita melihat berita akhir-akhir ini nih ya, kan banyak nih khalayak ramai, para netizen nih mempergunakan terkait beberapa orang yang dijuluki sebagai crazy rich. Nah, apakah benar-benar crazy atau rich beneran? Oke ya, Mas ya. Nah, yang banyak yang melakukan trading ya kan menggunakan platform ilegal tetapi berkedok trading, dan akhirnya di dalamnya itu ada unsur yang seperti itu namanya. Sejauh ini, Mas, untuk mungkin
sendiri, Ya. takut punya sendiri. Bagaimana nih pengaruhnya terhadap investor nih Mas? Kalau yang saya dengar sih pasti banyak ya pengaruhnya ya pada ketakutan, nanti pikirannya sama dengan trading-trading, Ya. semuanya mengatasnamakan trading. Padahal trading untuk saham di Bursa Efek Indonesia maupun investing ya, nah itu kan berbeda dengan yang di platform-platform yang ilegal tadi. Boleh dijelaskan Mas supaya sobat IDX ini juga tidak ketakutan, kemudian waspada terhadap apa namanya yang memberikan apa investasi-investasi yang memberikan ya bujuk rayu atau menjanjikan keuntungan yang sangat besar tapi nggak masuk akal gitu ya Mas ya. Seharusnya kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh OJK kan untuk investasi itu seharusnya kalau misalnya mau aman mengandung dua unsur ya Mas ya, dua L, legal dan logis. Nah kadang-kadang masyarakat kita itu banyak yang tidak berpikir ke arah itu Mas, logisnya itu tidak dipakai tapi pengennya cuannya yang besar nih, sementara yang faktor legalnya itu dilihat yang belakangnya, yang penting cuannya dulu. Nah ini yang harus diwaspadai. Gimana nih Mas, menurut pendapat Mas Arif tentang hal ini yang ramai sedang diperbincangkan? Silakan. Oke. Iya benar. Kalau terkait kasus dari binary option gitu ya, saya rasa memang banyak platform yang teman-teman sebenarnya sudah tahu mungkin dari berita atau dari manapun. Kalau misalnya kita cermati gitu ya, itu sebenarnya bukan trading gitu. Mungkin itu memang berkedok trading, tapi sebenarnya itu sama sekali nggak ada apa unsur-unsur tradingnya, apalagi investasi. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat di situ ya perbedaan-perbedaannya dengan saham, kalau misalnya kita lihat underlying aset di binary option aja tidak ada gitu. Jadi tidak ada aset apapun yang kita miliki ketika bertransaksi di sana. Jadi hanya sekedar menebak grafik naik atau turunnya. Itu kan sudah sangat jelas unsur-unsur judi gitu ya. Kemudian sedangkan saham kita kan membeli bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Kemudian mekanismenya pun kalau binary option itu dibinarikan ada yang namanya 1 menit gitu ya, 2 menit, dan itu memang setelah mencapai waktu tertentu mau tidak mau itu langsung diselesaikan gitu, jadi tidak bisa disimpan. Sedangkan di saham kan berkebalikan. Nah kalau misalnya kita lihat pun juga di binary option kan memang pendaftarannya terkadang melalui link afiliasi. Nah ini yang menjadi perhatian untuk saat ini. Ketika melalui link afiliasi banyak yang dirugikan karena ketika nanti rugi dari link afiliasi tersebut, dananya akan masuk kepada tempat mereka mendaftar dari link itu. Nah saya rasa ini yang menjadi ketakutan oleh para investor atau yang calon investor yang baru ingin mengenal dunia investasi gitu ya, tapi karena melihat binary option yang seperti ini, jadi mereka jadi takut untuk mempelajari saham karena melihat saham ini juga ada trading-tradingnya gitu. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya di saham itu sangat-sangat aman sebenarnya karena yang pertama itu sudah ada perlindungan atas dana investor gitu ya. Karena saat ini pemerintah juga sudah memberlakukan pemisahan rekening dana nasabah atau mungkin teman-teman dengarnya rekening dana investor itu sama aja. Artinya semua dana nasabah dan juga dana sekuritas itu berbeda, itu dipisahkan. Jadi uang yang teman-teman punya itu tetap punya teman-teman dan juga uang dari sekuritas yaitu punya sekuritas. Jadi tidak ada unsur apa namanya seperti afiliasi di binary option. Jadi aset teman-teman benar-benar aman dan itu untuk teman-teman sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua itu dari perlindungan atas saham yang dimiliki. Jadi kalau misalnya berinvestasi saham gitu ya, itu tidak ada risiko yang namanya sahamnya hilang gitu atau rusak, apalagi kalau dicuri gitu. Nah ini kan berkebalikan sama binary option gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu direpotkan lagi gitu ya karena penyimpanan karena dititipkan oleh penyimpanan uang teman-teman ini akan dititipkan oleh PT KSE gitu ya, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi sejauh ini untuk melihat itu pasti sangat-sangat aman, entah itu dari dana yang belum terpakai ataupun saham yang memang sudah teman-teman koleksi gitu. Dan yang terakhir ini ada perlindungan atas fraud lainnya. Jadi teman-teman tidak perlu takut kalau dananya tiba-tiba hilang gitu ya, atau tiba-tiba tidak ada di portofolio gitu, karena pasti semuanya akan ditanggung sama apa yang namanya lembaga SIPF atau Security Investor Protection Fund. Jadi ketika ada fraud di situ, dana teman-teman hilang tanpa sebab, di situ pasti akan dilindungi di situ, bahkan dananya bisa diganti rugi nantinya.
oleh lembaga tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman ingin masuk mempelajari saham, ya ini sangat-sangat aman dan ini kan memang di bawah pengawasan OJK gitu kan. Dan ini sangat berkebalikan dengan yang namanya binary option. Jadi buat teman-teman ini kalau melihat imbal balik yang tidak logis gitu ya, keuntungan yang sangat besar, ini terkadang mereka sudah tidak melihat legalitasnya legal atau tidak gitu ya. Bukan ditaruh di belakang mengecek itunya, tapi memang sudah tidak mau dilihat, terserah mau legal atau ilegal. Gitu. Jadi itu yang berbahaya karena kan kemarin justru merugikan teman-teman sama sekali. Jadi untuk saham jangan pernah takut gitu untuk belajar karena keamanan dana teman-teman di situ kan terjamin gitu dan data-datanya semuanya aman. Oke, sudah sangat jelas sekali ya Mas ya. Jadi sangat aman sekali kalau teman-teman mau investasi ataupun trading ya di Bursa Efek Indonesia begitu ya. Jadi Sobat IDX yang mungkin pengen belajar lagi, hari ini malam ini kita ada sekolah pasar modal ya Mas Aris ya, supaya lebih jelas lagi seperti apa sih pasar modal Indonesia, siapa lembaga pelindungnya, siapa lembaga pengawasnya gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga tahu aspek legal dan logisnya tadi. Jadi malam hari ini Sobat IDX yang belum daftar, nanti kita ada sekolah pasar modal bersama Fintrako Sekuritas hari ini, malam hari ini tanggal 17 Maret 2022 pukul 19 sampai pukul 21. Jadi tidak mengganggu ya aktivitas teman-teman bekerja pada siang hari. Jadi kita adakan sekolah pasar modalnya di malam hari gitu ya Mas ya. Oke. Nah, Mas Arif, sekarang waktunya kita membahas apa yang sudah disampaikan pertanyaannya nih ya oleh para ini nih sobat IDX dan Profit. Oke, nih Mas. Pertanyaan pertama dari Mbak Adelia. Ini ya. Adelia _ Salma Azura. Bagaimana emiten CPO yang subsidi makin naik dan non subsidi makin langka? Apakah akan naik gitu? Oke, antara yang subsidi dengan yang tidak subsidi nih Mas. Nah, gimana nih? Tapi Mas Arifnya bukan yang ini ya pemegang kebijakan gitu ya Mas ya. Iya betul. Oke. Ya betul. Kemarin kan memang kita ada ini ya, ada apa? Pengalian subsidi gitu yang tadinya minyak goreng kemasan, ya sekarang disubsidikan ke minyak goreng curah karena pembelanjaan dari UKM ini lebih banyak dibanding dengan pembelanjaan secara individu. Nah, tapi justru ini menjadi pemicu harga yang kemasan ini justru melonjak sangat tinggi. Kemarin terakhir kan masih 14.000 per liter untuk kemasan gitu ya. Kemarin saya lihat ini banyak banget di grup-grup yang khawatir tentang harga per liternya bahkan sudah mencapai 20-an ribu. Nah, ini kan menjadi kekhawatiran. Kalau misalnya apakah ke depannya masih naik gitu ya. Selama kebijakannya masih seperti ini, saya rasa mungkin masih akan mengalami kenaikan karena kan melihat demand terhadap minyak kemasan juga sebenarnya cukup besar. Dan ya tadi seperti Mbak Novi katakan gitu ya, saya bukan pembuat kebijakan, jadi melihat kondisi yang sekarang untuk CPO yang ini rotasi subsidi sih sebenarnya lebih disubsidi lebih ke minyak curah gitu. Jadi melihat demand yang cukup besar, ini sebenarnya ada dampak juga dari perang Ukraina dan Rusia. Mungkin teman-teman tidak masuk di korelasi ke situ, tapi sebenarnya ada gitu karena kalau kita lihat minyak nabati itu kan tidak hanya dari CPO, ada dari kedelai dan juga dari biji bunga matahari. Nah kalau di Rusia ini suplai terbesar biji bunga matahari, minyak nabati biji bunga matahari itu ada di sana. Nah semenjak mereka perang itu ekspornya sudah dihentikan. Jadi kebutuhan minyak nabati di luar itu sangat besar. Nah permintaannya akan melonjak kemana? Ke Indonesia pastinya. Karena kita kan sebagai produsen nomor 1. Nah artinya kebutuhan akan minyak nabati di pasar global ini sangat besar. Nah permintaan utamanya akan tertuju kemana? Hanya kita dan juga Malaysia yang memiliki produksi besar. Hasil CPO terbesar ya, maksudnya ya. Tapi kan kita, iya betul. Produksi CPO terbesar. Tapi kalau kondisi kita sekarang kan juga kebutuhan domestik juga masih sangat kurang gitu ya. Jadi sejauh ini kalau dibilang masih ada potensi kenaikan, kalau masih seperti ini kondisinya gitu ya, belum ada peningkatan produksi, terlebih
kegiatan ekspor impor di Rusia masih terhalang juga terkait perang, saya rasa justru CPO masih akan mengalami kenaikan gitu dibanding dengan harga yang sekarang seperti itu. Kecuali ya kalau ada kebijakan-kebijakan baru lagi yang berlaku, mungkin nanti bisa menjadi penekan harga. Tapi kalau masih seperti ini, saya rasa masih bisa menjadi memicu kenaikan harga CPO untuk kedepannya. Jadi adanya tadi ya perang ya karena Rusia menyetop gitu ya. Nah kemungkinan ekspor CPO kita ya itu juga akan besar gitu ya karena kebutuhan minyak dunia, minyak CPO, dan korelasinya pasti kalau ekspornya besar ya berarti harga saham CPO akan naik gitu ya Mas ya. Oke. Ya. Oke. Nah. Oh sorry, tadi emiten CPO, saya tadi malah fokus ke minyak goreng. CPO ya Mas ya, emiten CPO ya. Oke. Iya, emitennya, saya nggak fokus ke emitennya tadi, sorry. Sorry, kok keluar ya, sebentar. Nah, ini saham bank digital bagaimana gitu ya? Apakah akan naik potensial atau cenderung turun nih Mas? Bagaimana nih? Pertanyaan dari Himawati.Rohma 3345. Oke. Kalau mencermati saham-saham bank digital gitu ya, ini lebih ke posisinya dulu karena kalau bank digital itu sebenarnya ada 3 tahap gitu, tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tahap pertama ini adalah tahap di mana mereka sudah launching aplikasi dan sudah disebarkan ke masyarakat luas. Kemudian, tahap ketiga yang paling akhir. Tahap pertama ini masih planning, kemudian tahap kedua itu preparing, dan tahap ketiga itu yang memang sudah listing aplikasinya untuk digunakan di masyarakat luas. Nah, kalau misalnya kita teman-teman mengecek gitu ingin membeli saham bank digital, sebaiknya teman-teman mengecek dia masih berada di tahap berapa. Misalnya di tahap pertama gitu masih ada Bank Kapital dan juga BKSW gitu ya. Dan masih di tahap planning gitu, masih tahap pertama. Nah, artinya ketika nanti dia mau masuk ke tahap kedua, pasti akan ada isu yang bisa menjadi pendongkrak harga saham dari bank-bank yang ada di tahap ketiga ini gitu ya, karena masih akan banyak isu yang bisa menggerakkan harga sahamnya. Kemudian kalau tahap kedua gitu ya, seperti Bank Amar atau Agro, mereka ini sudah dalam tahap penyiapan aplikasi, tapi belum listing, tapi aplikasinya sudah disiapkan. Nah, ini juga masih ada potensial upside yang cukup besar karena ketika dia masuk ke tahap ketiga nanti itu kan cukup besar isu-isu yang biasa tersebar gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengecek seperti Bank Raya dan bank-bank sejenisnya di tahap kedua itu masih ada potensial yang cukup besar. Kemudian di tahap ketiga ini adalah tahap akhir yang mana bank-bank digital di dalamnya ini seperti Arto gitu ya, kemudian juga ada Bank Newcommerce di dalamnya. Nah, untuk tahap akhir ini adalah tinggal menunggu sentimen-sentimen di mana ini akan mengubah kinerjanya lebih positif. Karena kalau kita lihat gitu ya, sudah tidak ada isu yang bisa menjadi pendorongnya. Karena kan ini sudah dia di tahap akhir, mau ke tahap selanjutnya pun sudah tidak bisa, sudah tidak ada tahap lagi gitu ya. Nah, intinya kita cuma menunggu kinerja dari kedua bank-bank, bukan cuma Arto sama Bank Newcommerce, masih ada bank lain yang sudah di tahap akhir. Yang ini mungkin kita tinggal menunggu kinerjanya saja, jadi tidak dari isu-isu yang untuk mendongkrak harga saham, tapi lebih ke kinerjanya seperti apa. Seperti Bank Arto kemarin ini kan sudah mulai mencatatkan laba gitu ya, laba bersih, dibanding sebelumnya selalu mencatatkan rugi bersih. Jadi kan di sini sudah ada kinerja yang positif. Kalau untuk dikatakan berhasil, saya rasa itu masih cukup jauh, tapi at least dia bisa bertahan di posisi tahap terakhir ini. Jadi kalau untuk tahap ketiga, ini tinggal melihat apakah kinerjanya positif atau tidak. Jadi lihat dulu kalau teman-teman mau beli bank digital, cek dulu dia masih di tahap berapa, tahap kedua, 1, 2, atau 3. Kalau di tahap 1 dan 2 ini potensial upside-nya masih cukup besar. Jadi kadang melihat isu-isu berita perkembangan dia mau seperti apa, ini akan berdampak besar terhadap pergerakan saham walaupun kinerjanya belum signifikan. Seperti itu. Jadi teman-teman cek dulu dia sudah memasuki tahap berapa baru lakukan aksi beli. Baik, jadi harus cek ya ada di tahap berapa itu ya intinya ya Mas ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya kita pilih lagi nih Mas. Ya, masih ada beberapa waktu.
Oke, nah ini pertanyaannya dari Aryo Yanto Andi, Aryo underscore Yanto Ardi 991. Kak, bagaimana farmasi kesehatan? Apakah akan turun karena tes PCR dan sekarang lagi nih Mas, penerbangan ini, penerbangan domestik ya tentunya. Oke, silakan Mas. Iya, iya. Oke, betul. Saya setuju sama Aryo gitu ya terkait melihat kondisi farmasi gitu ya. Kalau untuk farmasi saya rasa sejauh ini gitu ya sudah minim sentimen karena kan sentimen utamanya terkait COVID kemarin. Karena selama COVID ya pemasukan mereka akan bertambah. Tercermin di beberapa emiten-emiten farmasi. Kalau kita lihat bahkan IRA gitu ya mencatatkan kenaikan laba yang sangat signifikan di tahun lalu dan laporannya pun baru rilis di awal tahun ini. Tapi pergerakan sahamnya tidak mencerminkan. Artinya kan memang sudah tidak ada sentimen yang cukup bisa menjadi penggerak harga saham untuk sektor-sektor kesehatan ini. Jadi sejauh ini kalau misalnya kita lihat seiring membaiknya kondisi ekonomi dari terlepas dari COVID-19, ya untuk sektor-sektor kesehatan sudah minim sentimen gitu karena kan sejauh ini yang menjadi sentimen yang mendongkrak gitu pergerakan harga sahamnya yaitu dari penanganan kasus COVID gitu. Walaupun memang saya tidak bilang kalau sektor kesehatan ini akan buruk ke depannya, tapi setidaknya pasti sentimennya akan lebih sedikit dibanding dengan ketika COVID kemarin. Jadi sejauh ini untuk kesehatan saya rasa memang akan minim sentimen ke depannya. Baik, oke, terima kasih ya, sudah jelas sepertinya. Nah, kita akan pilih lagi. Oke. Nah, ini ada dari pemula nih Mas, yang mungkin baru-baru untuk berinvestasi nih ya Mas ya, dari Lala underscore Pisa. Berapa persen sih pendapatan yang digunakan agar kita dapat mengalokasikan dana kita untuk berinvestasi? Nah, ini yang bagusnya bagaimana nih Mas? Oke. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan juga ya, tapi kalau misalnya ditanya gitu ya berapa persen pendapatan yang digunakan, saya rasa bisa memasukkan 20-30% untuk berinvestasi. Tapi kalau misalnya terlalu berat, ya minimal, ini paling minimal 10% untuk dialokasikan ke situ. Jadi jangan lebih dari situ juga, karena takutnya kalau di atas 50%, memang setiap dana yang semakin besar ya pasti semakin bagus untuk investasi. Cuman kalau dari pendapatan sampai 50% dimasukkan ke investasi, jadinya itu bukan uang dingin gitu, itu bukan uang nganggur gitu kan. Kalau nanti sewaktu-waktu kita butuh duit yang kepepet, nanti kita pasti akan langsung tarik dari saham. Itu kan kasihan kalau misalnya kita memang niatnya investasi kan untuk jangka panjang. Jadi untuk alokasi dana setidaknya dari 10-30% ini sudah cukup optimal untuk melakukan alokasi dana dari hasil pendapatan. Saya rasa itu sudah cukup besar sebenarnya untuk range 10-30%. Baik, oke. Nah, ini ada hubungannya nih Mas. Kita lihat ya pertanyaan yang berikutnya. Sebentar, banyak sekali yang kita sudah bahas ya. Tentunya ya Sobat IDX semuanya ya. Tapi kita akan lihat yang mungkin yang lain ya. Oke, dari Sasa Sasa.Jihanadia 111, apakah konsumsi produk gandum akan mahal karena akan naik maksudnya karena efek invasi Ukraina? Karena kita tahu ya bahwa Ukraina itu penghasil gandum gitu ya, yang baik gitu ya. Entah kalau kapasitasnya apakah bisa memenuhi untuk ekspor ke luar negeri yang sangat banyak atau bagaimana, saya kurang tahu, tapi setahu saya penghasil gandum yang baik. Oke, silakan nih Mas. Ya. Oke, ini cukup menarik juga nih kayaknya Sasa Nadia ini kayaknya cukup mencermati berita gitu ya. Kalau misalnya kita lihat gitu memang dari gandum dari Rusia bisa gitu, volumenya dinaikkan sedikit Mas, sepertinya volumenya kurang agak berkurang ya. Maaf ini saya dekatkan dulu. Kalau sudah sekarang sudah jelas suaranya. Oke. Kalau kita lihat gitu ya untuk kondisi gandum gitu, produk gandum ini kan seperti mie instan gitu, di mana bahan baku utamanya adalah gandum.
Nah, kalau kita lihat apakah ini akan memberikan dampak gitu, pasti ini akan memberikan dampak yang negatif karena pasti marginnya akan tertahan ketika biaya produk bahan baku utamanya pasti mengalami kenaikan. Karena kalau kita lihat ini posisinya Rusia ini kan sebagai pengekspor atau pensuplai gandum terbesar dunia. Nah, selama perang itu dihentikan ekspornya. Kemudian Ukraina gitu, walaupun kita memang kita lihat wilayahnya kecil, tapi mereka sangat berkontribusi gitu terhadap distribusi dari hasil-hasil panen dan juga untuk jalur-jalur distribusi dari komoditas yang mau diekspor ke pasar global. Jadi kan sebenarnya dengan adanya konflik kedua negara tersebut, ini berdampak besar kepada komoditas gandum yang mana ini suplai terbesarnya dari Rusia dan itu di stop. Jadi kebutuhannya sangat terbatas. Makanya kemarin kalau teman-teman lihat ini kan pasti akan sangat berdampak terhadap sektor consumer good yang memang produknya ada mie instan yang paling besar di situ. Seperti ICBP gitu ya. Kemarin kan tercermin sampai sekarang malah pergerakan harga sahamnya itu mengalami penurunan yang signifikan karena adanya sentimen dari gandum tersebut. Jadi memang pengaruhnya sangat besar terhadap sektor-sektor consumer good. Seperti itu, Oke, karena waktunya sudah habis ya Sobat IDX, kita nggak bisa membahas semua pertanyaan yang diajukan oleh Sobat IDX, tapi jangan khawatir, kita masih ada hari-hari lainnya untuk ngobrol bareng dengan analis dari Fitrago Sekuritas, ada Mas Albert dan lain-lainnya, nanti yang akan menemani setiap minggu kita, oke? Nah, Sobat IDX, perlu saya sampaikan, nanti kita akan pilih dari yang tadi sudah dijawab pertanyaannya, kita akan pilih pertanyaan terbaik ya. Nanti kita akan memberikan informasi setelah acara ini selesai di feed IG kita. Jadi bagi Sobat IDX yang ketinggalan untuk menyaksikan acara ini, nanti bisa dilihat siaran tundanya, sekalian kita umumkan siapa pemenangnya gitu ya, yang berhak mendapatkan ya giveaway lah ya, pulsa gitu ya. Oke, Mas, untuk sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat IDX semuanya ya, sebagai ya penutup gitu ya, mungkin Mas Albert kita tunggu seperti apa topiknya ya, rekomendasi nih saham-saham yang baik nih yang sekarang ini sedang marak dan atau yang mungkin ke depan prospeknya lebih bagus gitu. Silakan Mas. Oke, untuk sekarang mungkin suaranya turun lagi ya Mas ya, volumenya. Oh iya. Oke. Sekarang sudah jelas ya Mbak ya. Oke. Untuk kedepannya gitu ya, untuk saham-saham yang cukup menarik dipertimbangkan, saya rasa ini potensial upside-nya masih cukup besar, yaitu dari saham-saham properti, konstruksi, dan juga kalau keduanya ini sudah ada kenaikan, pastinya di belakang ada dari basic material, yaitu masuk ke industri semen. Jadi untuk saham-sahamnya di semen kan ada INTP dan SMGR, kemudian di properti ini ada BSDE, CTRA, SMRA, dan juga POON. Kemudian konstruksi bisa mencermati ada Wika, Waskita, PTPP, dan juga Adikarya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau konstruksi kan ini terkait dengan IKN. Kalau properti, ini kita bisa lihat dari histori dari kejadian di Indonesia, memang kita juga pernah ada krisis dan juga recover. Nah, setiap recovery ekonomi selalu berada di atas yang menjadi penopang IHSG selalu ada properti, atau bisa menjadi one of the best performance sektoral untuk sektor properti ini. Jadi di tahun ini yang kita memasuki tahun normalisasi, saya rasa ini cukup menarik, at least sampai di akhir tahun nanti Desember pasti sudah mulai terasa untuk kenaikan di harga-harga properti ini. Iya. Terima kasih ya. Jadi yang patut kita amati adalah properti, konstruksi, dan semen. Tadi sudah disebutkan semua sahamnya, pilihannya apa saja gitu ya. Rekomendasi dari Fitrago Sekuritas. Nah, Sobat IDX semuanya, bagi Sobat IDX yang ketinggalan menyaksikan acara ini, bisa nanti melihat siaran tundanya sekaligus ya, mengetahui pengumuman siapakah pemenangnya ya, yang kita
akan sampaikan ya menang pada hari ini ya, yang kita akan sampaikan di feed Instagram kita. Jangan lupa yang belum join dengan Fitraco Sekuritas bisa mengikuti pola pasar modal pada malam hari ini. Oke, jadi silahkan lihat juga iklannya di feed Instagram @idnkp. Oke, terima kasih Mas Aris atas reviewnya yang sangat wah menarik sekali ya, banyak sekali informasi-informasi insight-insight ya.